Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang spesialisasi sel pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah memahami konsep spesialisasi sel dan fungsinya dalam organisme. Yang kedua, mengidentifikasi urutan organisasi kehidupan. Pada video sebelumnya mengenai pengenalan sel, kita sudah membahas tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan ternyata mereka memiliki beberapa fitur yang berbeda. Selain itu, sel hewan dan tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. Nah, apa itu spesialisasi dan apa contoh spesialisasi pada organisme? Spesialisasi sel adalah sel yang mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk menjalankan fungsi tertentu di dalam tubuh. Beberapa contoh sel spesialisasi adalah sel saraf, sel darah merah, dan sel daun. Makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jumlah sel yang dimilikinya. Yang pertama adalah organisme yang hanya memiliki satu sel saja, disebut organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Organisme bersel satu hanya membutuhkan satu sel untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Tidak ada spesialisasi pada makhluk hidup uniseluler karena satu sel melakukan semua fungsi yang diperlukan. Contoh organisme uniseluler adalah bakteri. Selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Protista biasanya dapat ditemukan di beberapa sampel air sungai. Kamu sudah mengetahui bahwa protista tidak termasuk ke dalam hewan atau tumbuhan. Ia memiliki kerajaan tersendiri. Protista juga merupakan contoh makhluk hidup uniseluler. Meskipun banyak dari anggota protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar protista cukup banyak berperan penting dalam proses rantai makanan. Contoh makhluk hidup protista antara lain amoeba, Euglena, Paramecium caudatum, dan Chlamydomonas. Sedangkan organisme multiseluler adalah organisme dengan banyak sel, misalnya hewan dan tumbuhan. Pada organisme multiseluler dapat terjadi spesialisasi pada sel, artinya setiap jenis sel memiliki fungsi tertentu sesuai dengan perubahan bentuknya. Berikut adalah beberapa contoh spesialisasi pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkannya untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. Sebagaimana yang tampak pada gambar, bentuk spesialisasi sel tumbuhan dapat berupa sel akar rambut. Contoh lainnya adalah stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Gambar di layar memperlihatkan bentuk stomata beserta sel penjaganya yang telah terspesialisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang spesialisasi pada sel hewan. Contoh yang pertama adalah sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Contoh yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Bisa dibayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus?
Apa ya kira-kira yang akan terjadi? Contoh yang ketiga adalah sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerja sama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Gambar pada layar memperlihatkan bagaimana sel membentuk jaringan sampai menjadi organisme. Yang pertama adalah sel, kemudian dilanjutkan dengan jaringan pada jantung. Selanjutnya organ adalah jantung. Jantung merupakan organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Dan kemudian gabungan sistem-sistem organ akan membentuk makhluk hidup atau organisme. Beberapa contoh sistem organ dalam tubuh manusia adalah sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ada juga sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga sel darah. Kemudian ada sistem pernafasan yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah, terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan juga diafragma. Kita juga memiliki sistem gerak. Selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Yang terakhir adalah sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Kesimpulannya, spesialisasi sel memungkinkan organisme menjalankan fungsi yang kompleks, sedangkan urutan organisasi kehidupan dari yang sederhana hingga kompleks adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.